Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast Sabtu kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tips kuliah untuk mahasiswa baru. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini, supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, ini bulan Agustus ya. Bulan Agustus adalah bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru. Nah, sebagai Civitas Akademika, saya mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru dan selamat memasuki kehidupan dunia kampus yang tentunya sama sekali berbeda dengan kehidupan ketika menjalani sebagai seorang siswa di bangku SMA atau lain sebagainya. Nah, pada podcast Sabtu kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas 5 tips untuk mahasiswa baru yang harus segera bisa saudara ikuti atau bisa saudara pertimbangkan untuk diikuti supaya saudara bisa menyesuaikan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi teman-teman sekalian. Baik, 5 tips ini apa saja teman-teman sekalian, karena dunia kampus ini tentunya berbeda dengan dunia sekolah ya, sehingga butuh strategi khusus untuk menaklukkannya supaya kita bisa lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang cepat sebetulnya. Nah, ini pernah kita bahas juga dengan beberapa rekan dalam podcast yang lain. Saudara, teman-teman bisa lihat di podcast di link ini. Nah, hari ini kita bicara tentang 5 tips bagaimana menjadi seorang mahasiswa, teman-teman sekalian. Apa saja tipsnya? Yang pertama yaitu yang paling penting menjadi seorang mahasiswa adalah saudara harus mampu mandiri, teman-teman sekalian. Apa ini makna mandiri? Saudara sekarang sudah menyandang gelar sebagai seorang maha ya. Kalau kemarin-kemarin masih siswa SD, SMP, SMA. Hari ini sudah menjadi seorang mahasiswa. Artinya memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan tingkatan saudara ketika sebelum kuliah. Nah, perbedaan utama ketika saudara kuliah dan ketika saudara belum kuliah adalah soal kemandirian. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA, saudara memprogram pembelajaran ya, mata pelajaran ya default Senin ini, Selasa ini, Rebu ini, dan segala macamnya. Tapi ketika kuliah setelah semester 1, saudara harus yang menentukan sendiri, saya enaknya kuliah hari Senin itu apa ya, walaupun sudah ada paketannya sebetulnya ya, tapi bisa kita pilih di beberapa tempat yang lain mungkin tidak paket sistemnya, mungkin sudah SKS murni, tapi kita bisa menentukan. Untuk mata kuliah A misalnya, mata kuliah pertama ini ada beberapa pilihan jam. Kayak kita mau nonton di bioskop gitu ya, ada pilihan jamnya. Apakah jam pagi, jam siang, ataukah jam sore. Itu semuanya kita yang menentukan. Sehingga ketika saudara masuk dalam perkuliahan, yang pertama harus saudara adaptasikan terlebih dahulu yaitu mandiri. Kalau saudara dulu sering-sering hanya duduk manis dan mendapatkan informasi teman-teman sekalian. Nah, sekarang saudara harus rajin-rajin mencari informasi. Ya, dari mana informasi itu? Nah, sekarang metodenya berbeda-beda ya. Sekarang sudah semakin maju, sudah ada biasanya WAG ya, WhatsApp group dan lain sebagainya, Telegram group dan lain sebagainya. Nah, ini memudahkan kita dalam berkomunikasi dan saudara harus rajin-rajin cari informasi. Karena kalau nggak nyari informasi akan tertinggal teman-teman sekalian dan saudara akan terlewat informasi yang seharusnya harus saudara dapatkan. Jadi kalau dulu saudara sering pasif hanya menunggu informasi saja, nah untuk ketika menjadi seorang mahasiswa selain mandiri, nah saudara harus rajin-rajin mencari informasi sendiri ya. Jadi itu tips yang pertama teman-teman sekalian, saudara harus mandiri karena sudah menjadi seorang mahasiswa, bukan lagi sebagai seorang siswa. Yang kedua harus saudara segera lakukan ketika menjadi seorang mahasiswa adalah berhenti untuk euforia yang berlebihan. Loh, apa ini maksudnya Pak, berhenti euforia yang berlebihan? Ya saudara tahu pasti untuk masuk dalam kampus atau perguruan tinggi ini susahnya luar biasa ya toh. Ketika saudara masuk dalam perguruan tinggi melalui berbagai macam tes, ada yang jalur undangan SNMPTN langsung masuk, alhamdulillah gitu ya, bersyukur kita untuk itu. Ada yang jalur undangan kita nggak bisa masuk, ketika jalur UTBK tes tertulis ya, SBMPTN kita baru bisa masuk dengan rasio mengalahkan 1:5. Kita hadir dalam perkuliahan kali ini harus mengalahkan 5 saingan yang lainnya. Ada yang sampai seperti itu. Ada juga yang sudah undangan nggak masuk, jalur UTBK juga masih gagal, akhirnya diterima dengan jalur mandiri, jalur yang terakhir ini ya, sehingga
masuk kuliah ini susah Pak, sehingga ketika saya berhasil masuk dalam perguruan tinggi yang saya idam-idamkan, euforianya berlebihan. Wah, aku sudah mahasiswa ini, bebas dong mau ngapa-ngapain gitu ya, udah mahasiswa. Nah, saran saya segera untuk berhenti euforia berlebihan. Oke, saudara bisa masuk, selamat untuk itu ya, atas pencapaian dan usahanya yang luar biasa. Tapi setelah masuk lalu apa? Jangan sampai teman-teman sekalian, saudara bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Masuknya sudah susah, keluarnya apalagi lebih susah lagi karena proses pembelajarannya berbeda dan lain sebagainya ya, sehingga euforianya oke, silakan dinikmati, tapi ketika sudah mengikuti orientasi mahasiswa baru, ormaba atau apapun istilahnya ya, sudah mulai masa orientasi mahasiswa baru, hilangkan euforia itu. Bangga boleh gitu ya, tapi harus segera kita persiapkan bahwa di depan ini ada 4 tahun paling tidak yang harus kita lewati dan harus kita persiapkan dengan baik supaya kita bisa melaluinya dengan baik sebagaimana rencana kita ya. Itu yang kedua. Setelah mandiri kita harus mulai berhenti untuk euforia secara berlebihan, stop euforianya. Bangga boleh tapi segera kita tinggalkan. Nah, kita juga harus segera menemukan yang ketiga ini teman-teman sekalian, apa? Pola belajar. Nah, ini tentunya sama sekali berbeda ketika saudara ada di bangku sekolah. Pola belajarnya saudara jangan dibiasakan kalau dulu sekolah mau ujian baru belajar gitu ya. Nah, sekarang di dalam perkuliahan ini namanya ujian bisa sewaktu-waktu. Dosen kadangkala bisa ngasih kuis penugasan secara tiba-tiba. Minggu ketiga tahu-tahu penugasan. Minggu ketiga karena dosen tidak bisa hadir, tahu-tahu dikasih tugas. Ya, kadangkala seperti itu. Minggu keempat terjadwal kita memang. Minggu keempat ini ada kuis atau kalau dulu istilah zaman SMA mungkin ulangan harian gitu ya yang terjadwal. Di perkuliahan tidak terjadwal. Tahu-tahu minggu keempat, minggu kelima kita kadang nggak prepare ya. Malamnya begadang nonton bola, paginya ternyata ada kuis. Saudara gelagapan nggak bisa menjawab. Akibatnya apa? Nilainya jelek. Akibatnya apa? Indeks prestasinya juga jadi jelek. Ya, akhirnya kita harus segera menemukan pola belajar yang cocok buat kita. Antara satu orang dengan orang yang lain, pola belajarnya bisa berbeda-beda, tidak bisa mungkin sama. Saya misalnya contohnya, ketika saya kuliah dulu, bukan hanya kuliah ya, ketika saya sudah sekolah dulu SMA, kuliah, pola belajar saya adalah verbal. Kalau saya membaca saja, saya nggak bisa. Saya membaca dengan diem gitu, saya nggak bisa. Tapi harus saya ngomong gitu. Saya sambil belajar, saya ngomong, seolah-olah saya menjelaskan sesuatu. Nah, bagi saya itu lebih efektif. Kenapa? Karena ketika saya ngomong sendiri ya, dan sambil belajar itu, akan terserap di pikiran saya bahwa, oh ternyata seperti ini. Nah, itu bagi saya, bagi orang lain mungkin berbeda. Ada belajar dengan sambil mendengarkan musik. Wah, kalau saya nggak bisa masuk itu belajar sambil dengar musik, banyakkan dengar musiknya daripada belajarnya. Ya kadang-kala orang berbeda gitu ya. Nah, sehingga saudara segera temukan bagaimana pola belajar yang baik menurut saudara. Siap paginya kuliah ya, siangnya break, sorenya saudara bisa mereview kuliahnya, saudara bisa sambil menemukan materi pembelajaran yang lain dan lain sebagainya. Jadi metode pembelajaran ini macam-macam bentuknya dan saya sarankan saudara segera menemukan pola belajar apa yang tepat buat saudara. Oke, itu yang ketiga teman-teman sekalian. Yang pertama mandiri, yang kedua stop euforia berlebihan, yang ketiga segera temukan pola belajar buat kawan-kawan semuanya. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Apa tips yang keempat teman-teman sekalian? Saya sarankan saudara mulai membudayakan membaca ya. Bagi yang sudah demen membaca, oke, ini bukan menjadi masalah. Tapi bagi yang tidak hobi membaca sama sekali, ini jadi masalah. Kenapa? Karena ketika kuliah teman-teman sekalian, saudara akan jauh lebih banyak belajar mandiri. Dosen memang menyampaikan sesuatu, tapi seringkali saudara diberikan penugasan. Tugasnya ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga saudara harus rajin-rajin membaca, literasi. Nah, masalahnya adalah ada sebagian orang yang sangat alergi dengan membaca. Ya, Indonesia kita tahu bahwa secara rata-rata kita kondisi literasi kita tidak cukup bagus, lumayan rendah teman-teman dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga ketika seseorang siswa berpindah status menjadi mahasiswa, adaptasi yang paling susah biasanya adalah terkait dengan kebiasaan membaca. Nah, membaca dalam hal apa ini? Orang-orang kita itu biasanya budayanya bertanya. Saudara nggak ngerti sesuatu langsung nanya. Padahal biasanya kalau saudara sudah masuk dalam bangku perkuliahan teman-teman sekalian akan dibekali oleh panduan-panduan. Buku panduan akademik,
buku panduan penyusunan tugas akhir, buku panduan magang, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah buku panduan ini kita baca atau tidak. Nah, seringkali kita mencari informasi di kakak tingkat. Kak, nanti kalau semester 2 harus bagaimana? Semester 3 harus bagaimana? Dan seterusnya. Nah, kadangkala informasinya ini kadang salah-salah dan kita tersesat karena itu. Kita punya dosen wali akademik nantinya. Setiap mahasiswa akan memperoleh dosen wali akademik yang akan membantu saudara untuk mengarahkan ke dalam proses pembelajaran. Itu juga saudara harus manfaatkan dengan baik gitu ya. Walaupun tidak selalu harus tanya kepada dosen wali. Tapi saudara punya buku panduan yang saudara harus rajin-rajin mulai banyak membaca. Apa sih maksudnya? Bagaimana sih perkuliahan ini? Ngambil SKS kuliah itu bagaimana? IP, IPK itu bagaimana? Nah, sehingga semua dalam pembelajaran perkuliahan itu saudara harus membaca. Karena penugasannya juga membaca. Nanti ketika nyusun tugas akhir juga banyak membaca karena 60% pekerjaan menulis adalah membaca. Sebelum kita nulis pasti kita harus membaca terlebih dahulu ya. Sehingga ini saran saya yang nomor 4 memang agak ke belakang dari 5 saran ini, tapi ini yang cukup penting bahwa saudara harus rajin-rajin membaca karena literasi ini kunci utama. Tanpa membaca saudara terbiasa bertanya ya. Kadangkala orang memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Jangan menjawab pertanyaan saudara, dia punya kesibukan yang lain. Kakak tingkat, dosen wali, dan sebagainya. Sehingga budayakan membaca. Kalau setelah dibaca tidak ada, nah barulah kita mulai bertanya. Tapi kita belum baca panduan sudah nanya duluan. Pak, nanti semester 3 kita ngambil mata kuliah apa? Loh, di panduan itu sudah ada lengkap sebarannya. Semester 1 mata kuliahnya apa ditawarkan, semester 2 apa ditawarkan, 3 dan seterusnya. Karena kita nggak pernah baca panduan, akibatnya ya itu tadi, belum dibaca sudah bertanya. Walaupun memang benar ada pepatah malu bertanya sesat di jalan, tapi sebelum bertanya alangkah baiknya kalau kita sudah mulai terbiasa untuk membaca, teman-teman sekalian. Ya, sehingga bagi yang alergi untuk membaca, ya mulai belajar membaca gitu ya. Mulai belajar membaca dari apa? Yang disukai. Sebetulnya kita nggak malas membaca kok. Buktinya apa? Kita punya media sosial ini banyak. Dan pasti membaca semuanya toh. Setiap hari kita scrolling marketplace ya, scrolling media sosial kan membaca juga sebetulnya. Hanya saja medianya belum kita arahkan sebagaimana yang seharusnya untuk literasi dalam perguruan tinggi. Oke ya, ini saran keempat. Mulai budayakan membaca, teman-teman sekalian. Nah, ini tips yang kelima, tips yang terakhir ini sebagai pelengkap, teman-teman sekalian. Dalam perkuliahan tentunya tidak akan lengkap kalau saudara tidak belajar dalam berorganisasi. Apakah ini penting, Mbak, untuk berorganisasi? Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya adalah penting. Kenapa demikian? Dalam belajar berorganisasi, apapun ini organisasinya, baik intra kampus, ekstra kampus, baik yang bersifat keilmuan atau bersifat bakat dan minat, saudara silakan pilih, tapi jangan banyak-banyak yang akan menyita waktu ya. Pilih 1 atau 2 yang saudara minati. Apa fungsinya organisasi itu? Yang pertama, fungsinya adalah saudara akan belajar untuk berjumpa dengan banyak orang. Kalau SMA-nya sudah terbiasa ikut organisasi OSIS dan lain sebagainya, nggak masalah ya. Tapi kalau yang belum pernah berorganisasi sama sekali, ketika kuliah nantinya akan berorganisasi, tentu akan kebingungan. Kenapa saya sarankan organisasi? Karena ketika saudara lulus nanti dari bangku perkuliahan, akan bekerja, dan pekerjaan saudara ini adalah pekerjaan teamwork ya, yang butuh pekerjaan tim. Kalau saudara tidak pernah berorganisasi, saudara nggak bisa memposisikan diri dalam organisasi. Oh, saya terbiasa main solo, Pak, sendirian ini. Ketika dalam suatu tim akan kesulitan untuk beradaptasi sehingga saudara tidak bisa bekerja dalam tim. Nah, ini salah satu alasan ketika saudara saudara disarankan untuk ikut organisasi. Apapun silakan saudara pilih. Baik karena bakat minat, olahraga maupun apapun, silakan coba untuk ikut organisasi. Kalau ternyata organisasi itu sangat menyita waktu saudara, aku kok jadi malas kuliah ya karena organisasi, maka ada yang salah dengan memanage waktunya, teman-teman sekalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar organisasi juga belajar memanage waktu. Saudara berorganisasi, tapi juga kuliah. Bagaimana caranya kita membagi waktu antara kuliah, berorganisasi dan lain sebagainya. Pagi kita kuliah ya, sampai siang, sorenya kita rapat organisasi. Oh, malamnya kita mengerjakan tugas. Lah, istirahatnya kapan ini? Jalan-jalannya kapan dan lain sebagainya ya. Mahasiswa tidak seindah yang dibayangkan, tapi karena mahasiswa ini adalah proses pembelajaran yang sangat kompleks, sehingga
ini yang bisa kami sampaikan kepada saudara sebagai bekal mahasiswa baru, bahwa ada strategi khusus untuk menghadapi kuliah. Kalau tidak kita siapkan strategi khusus itu, maka dikhawatirkan saudara akan kesulitan dalam beradaptasi dalam bangku perkuliahan. Baik, itu ya teman-teman sekalian, 5 tips bagi mahasiswa baru untuk menghadapi dunia perguruan tinggi. Yang pertama, belajar mandiri. Kemudian yang kedua adalah saudara harus stop euforia secara berlebihan. Yang ketiga, saudara harus mulai menentukan cara belajar yang baik. Yang keempat, belajar untuk mulai menyukai membaca atau belajar literasi. Dan yang kelima, belajarlah berorganisasi. Ini 5 tips yang semoga bermanfaat buat kita semuanya teman-teman sekalian. Dan selamat datang sekali lagi bagi mahasiswa baru. Selamat datang dalam kehidupan dunia kampus. Itu dulu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di The Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.